Shalom, perkenalkan kami mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Pada video kali ini kami akan membahas tentang perbedaan peserta didik dalam belajar. Dipresentasikan oleh kelompok 5. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan. Baik, nama saya Lydia Agnes Oktorida Weni. Saya sebagai pembawa materi pertama. A. Perbedaan fisik. Fisik atau tubuh manusia merupakan sistem organ yang kompleks dan sangat mengagumkan. Semua organ ini terbentuk pada periode prenodal atau dalam kandungan. Kunnel dan Thomson 1956, Yusuf 2002 mengemukakan bahwa perkembangan fisik individual meliputi 4 aspek, yaitu pertama, sistem syaraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Yang ketiga, kelenjar endokrin yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada remaja berkembang perasaan senang atau aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat, struktur fisik atau tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan proporsi. Usia emas dalam perkembangan motorik adalah middle childhood atau masa anak-anak, seperti yang diungkapkan Peterson 1996. Terima kasih. Saya Septiani Detan akan melanjutkan materi tentang perbedaan fisik pada peserta didik meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kognitif. Kemampuan kognitif merupakan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap orang memiliki persepsi tentang hasil pengamatan atau penyerapan atas suatu objek. Yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan seseorang untuk menyatakan buah pikirannya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang penuh makna, logis, dan sistematis. Yang berikut, ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik merupakan kemampuan. Yang keempat, perbedaan latar belakang dan pengalaman mereka masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya, terlepas dari potensi individu untuk menguasai bahan. Yang kelima, perbedaan bakat. Bakat mendapatkan rangsangan merupakan kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Yang keenam atau yang terakhir, perbedaan kesiapan belajar yang meliputi perbedaan sisi ekonomi, sosial, kultural amat penting artinya bagi perkembangan anak. Regina Binu akan melanjutkan materi tentang perbedaan emosional. Perbedaan emosi dan perasaan bisa dilihat saat seseorang mengalami sesuatu. Emosi adalah bagian dari perasaan yang muncul untuk merespon sesuatu. Tipe emosi dasar setiap orang berikut tipe emosi yang dimiliki oleh semua orang. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kesedihan. Yang ketiga, ketakutan. Yang keempat, kemarahan. Dan yang kelima, jijik. Saya Jeffrey Wakelulu akan melanjutkan materi tentang perbedaan inteligensi. Inteligensi sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau belajar dari pengalaman. Manusia hidup dan berinteraksi di dalam lingkungannya yang kompleks. Untuk itu, ia memerlukan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan demi kelestarian hidupnya. Hidupnya bukan hanya untuk kelestarian pertumbuhan, tetapi juga untuk perkembangan pribadinya. Oleh karena itu, manusia harus belajar dari pengalaman. Pada awalnya, Gartner menyebutkan 8 macam inteligensi majemuk, yaitu verbal, linguistik, logika matematika, visual spasial, musikal, naturalistik,
kinestetik, interpersonal, dan intrapersonal. Kemudian pada tahun 2009, Gartner menambahkan 2 macam inteligensi lagi, yaitu eksistensial dan moral. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kiranya materi yang telah kami bagikan boleh bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jika suka dengan video ini, silahkan di like, komen, and subscribe. Terima kasih.